Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala kebesarannya, atas segala kemahakuasaannya. Allah lah yang memberikan kita penghidupan yang layak sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang abdi rumah tangga, menjadi seorang anggota masyarakat, menjadi bagian dari negara Indonesia, yang kesemua itu haruslah bernilai pahala di sisi Allah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi asbab kebaikan yang Allah akan turunkan kepada kita. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memiliki kesempurnaan dalam setiap langkahnya. Nabi yang memiliki kesempurnaan dalam tutur kata maupun sikap beliau. Karena apa? Semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah petunjuk. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengatakan sesuai dengan nafsunya, tapi Nabi mengatakan apa yang diwahyukan. Untuk itu, maka curahan, salawat, salam kita haturkan kepada beliau beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita tetap bermohon kepada Allah, tak henti-henti bermohon kepada Allah, menjadi salah satu bagian dari umat yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan-pembahasan yang kemarin kita sudah banyak membahas tentang amalan utama, kemudian bagaimana menyambut bulan Ramadan. Maka sebelum kita masuk Ramadan, kita akan membahas satu poin lagi, yaitu tentang kebahagiaan. Di dalam menyambut bulan Ramadan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bagi siapa saja yang mengharapkan keridhaan Allah. Kebahagiaan bagi siapa saja yang mengharapkan pahala dari setiap amal ibadah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, bahkan sampai 10 kali lipatan. Dan kita juga sudah membahas tentang bahagianya orang yang biasa bersedekah. Karena dengan bersedekah di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan. Kebahagiaan juga menyelimuti orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, menghatamkannya di bulan Ramadan, juga membuat pahala yang semula dia dapatkan menjadi bertambah berkali-kali lipat. Kebahagiaan bagi orang yang suka memberi, suka menyantuni, suka memberi makanan, suka memberi kebahagiaan bagi saudaranya, maka bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Maka mari kita maknai dengan benar bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan. Sampai-sampai baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabdanya, farhatani lisoim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, farhatun inda fitrihi, ya, berbahagia ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'a rabbih, berbahagia ketika akan menjumpai Allah. Artinya apa? Dua kebahagiaan ini menjadi sangat penting bagi kita, bagi seorang yang berpuasa. Karena lihat, ya kan,
ketika dia berbahagia dengan puasanya, ketika dia berbahagia dengan iftarnya, dengan berbuka puasanya, artinya di situ ada perjuangan sebelumnya. Karena kebahagiaan akan dimiliki oleh orang-orang yang berjuang dan memenangkan perjuangannya. Ya. Orang akan berbahagia menyambut datangnya azan maghrib karena apa? Sudah bercapek-capek, sudah berlelah-lelah, menahan lapar, haus, dahaga, menahan juga keinginan untuk berhubungan dengan suami istri selama siang harinya. Maka ketika terdengar suara azan maghrib yang pertanda berbuka puasa, maka kegembiraan itu akan membuncah. Itu dia. Gembira kita, alhamdulillah. Ya, itu dia. Artinya apa? Bisa kita katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Perjuangan menahan hawa nafsu, perjuangan menahan lapar, perjuangan menahan haus, perjuangan menahan segala sesuatu yang biasa kita lakukan, yang biasa kita dapatkan di bulan selain Ramadan. Ya, maka di situ kebahagiaannya. Ya, kebahagiaannya. Maka seorang ulama berkata, dalam hikmahnya dia berkata, kalau bulan Ramadan tidak bisa membuat kita bersemangat dalam ibadah, maka mungkin hanya kematian yang bisa menyadarkan kita bahwa kita terlambat untuk menyadari pentingnya kita beribadah. Ya kan? Ramadan, ya. Ramadan, hal yang sangat kita ketahui bahwa segala kegiatan ibadah dimudahkan oleh Allah di situ, bahkan diganjar dengan sesuatu yang besar, diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi dengan Ramadan kita tidak mau berbuat baik, tidak mau banyak beramal, tidak mau banyak bersedekah, tidak mau banyak-banyak sholat, tidak mau memperbanyak bacaan Al-Quran, maka mungkin kematian saja yang akan menyadarkannya. Ya, dan mudah-mudahan kita bukan bagian dari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya kan? Apalagi ibu-ibu, maka dia akan senang sekali ketika menjelang berbuka puasa. Karena apa? Segala jerih upayanya untuk menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan hidangan akan segera disantap oleh keluarganya. Maka kebahagiaan yang mana lagi yang kita dustakan? Ya, jadi itu ya. Jadi lisaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama kita bahas tadi, ya. Kebahagiaan seseorang ketika berbuka. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'a rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Rabb. Kenapa? Karena hanya orang yang berpuasa yang diberikan satu pintu khusus nanti di akhirat menuju surga, yaitu pintu Rayyan. Kebahagiaan mana yang tidak bisa kita gapai, ya kan? Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, khusus bagi orang-orang yang Allah siapkan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa khusus puasa Allah yang memberikan pahala. Karena apa? Seorang hamba itu berpuasa untukku, maka aku yang akan memberikan dia pahala, kata Allah. Maka kebahagiaan itu ketika kita bertemu dengan Allah manakala kita berhasil dalam puasa kita. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Ya, maka jangan sia-siakan Ramadan kita. Jangan sia-siakan Ramadan kita. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana puasa kita memiliki nilai berkah, itu yang paling penting. Ya, jangan hanya teori berpuasa. Kita analogikan seperti sebuah salat misalnya, ya kan? Ibu sangat paham, ya, sangat hafal itu dalil salat. Apa dalil salat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, ibu sudah sering sholat, ibu sudah rajin sholat di masjid juga terutama, tapi kenapa masih suka berbohong? Kenapa masih suka jahat? Kenapa masih suka menipu? Jawabannya apa? Karena sholat masih dalam taraf teori, belum praktik. Itu teori sholat. Teori sholat itu apa? Sebagaimana kita sampaikan tadi, teori sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika sholat ibu-ibu, ketika sholat kita semua tidak bisa mencegah kita dari kejahatan, maka kita baru teori sholat. Lebih mudahnya begini. Kalau ada robot, kira-kira robot itu bisa sholat nggak? Bisa. Tinggal masukin aplikasi sholat, ya kan?
program sholat, bisa dia sholat. Boneka-boneka itu bisa sholat. Pertanyaannya, bisa nggak boneka-boneka itu atau robot-robot masuk surga? Nggak bisa. Padahal dia sholat. Lah kira-kira kalau kita yang sholat hari ini, sampai setua ini kita sholat, terus kita nggak bisa menghilangkan perbuatan jahat di hati kita, nggak bisa menghilangkan sikap yang tidak tercela, itu kira-kira sholat kita seperti robot, ya kan? Kira-kira sholat kita seperti robot, ya kan? Nah, kita baru teori sholat. Begitu juga puasa, ibu-ibu. Begitu juga puasa. Kalau puasa kita tidak membuat kita lebih takut kepada Allah, kalau puasa kita nggak membuat kita lebih rajin membaca Al-Quran, kalau puasa kita tidak bisa menghindarkan kita dari kata-kata kotor, maka kita baru teori puasa. Hafal ayatnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal kita teorinya, ya kan? Itu teorinya tuh, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini dia. Jadi buktinya, bukti puasa itu sukses, bukti puasa itu benar, bukti puasa itu berhasil adalah takwa. Nah, kira-kira ini menjadi muhasabah kita. Apakah besok puasa kita ini membuat kita tambah rajin ngaji? Apakah puasa kita besok ini membuat kita tambah rajin sedekah? Apakah puasa kita besok ini tambah sayang kita sama tetangga? Apakah puasa ini bisa membuat kita nggak suka ngumpat, suka nyumpak gitu kan? Nah itu dia. Ukurannya kita, ya kan? Nanti ibu-ibu bilang, wah berarti kalau saya besok puasa terus kejahatan saya masih, ya kan? Saya masih suka berbohong, suka berbuat, berarti saya belum sempurna puasanya. Kita yang ngerti, ya kan? Kita yang ngerti. Ingat, tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau kita puasa hanya sekadar nahan haus, lapar, kemudian setelah berbuka kita kembali jahat. Nah itu dia. Ya. Misalnya di siang hari, ya kan? Kita lihat tetangga-tetangga atau masyarakat yang biasa berjudi. Ya, yang biasa berjudi, dia bisa tahan judinya siang hari karena berpikir apa? Takut puasanya rusak. Tapi ketika berbuka, dia kembali lagi berjudi, maka itu baru teori puasa. Ya, karena puasanya nggak membuat dia takut sama Allah, ya kan? Nah, ibu-ibu juga harus berpikir seperti itu. Ya, itu teorinya, ya kan? Kalau hanya sekadar puasa, jarak puasa, jarak lebaran, tulak itu kepada kebiasaan sebelum puasa, kebiasaan buruk, berarti kita belum sukses. Pernah kita sampaikan kepada ibu-ibu juga kan, bahwa jadilah manusia-manusia yang bernilai. Jadilah puasa-puasa yang bernilai, ya kan? Kemarin kita sampaikan sapi dinilai dari apanya? Dari beratnya. Semakin berat sapi, semakin mahal, ya kan? Semakin berat sapi, semakin mahal. Kemudian burung dinilai dari apanya? Suaranya. Semakin indah suara burung, semakin mahal, ya kan? Bangkai ikan bisa bernilai, dibeli oleh orang. Tapi bangkai manusia nggak ada nilai, cepat-cepat dikubur, ya kan? Liur nih, elor, liur walet, ya kan? Itu bernilai, mahal, ya kan? Mungkin ada di antara kita yang belum makan liur walet, ya kan? Tapi liur manusia yang hari-hari ada di bantal kita, ada nilainya nggak? Nah, jadi pertanyaannya adalah nilai manusia dilihat dari apanya? Dari amal solehnya. Begitu juga puasa, ibu-ibu. Puasa dinilai dari banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Puasa dinilai dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Puasa dinilai dari sahihnya pemikiran kita tentang puasa itu sendiri. Ya, maka ya kan? Buat puasa kita bernilai dengan nilai yang bagus, ya kan? Karena apa? Kalau ibu masih jahat ketika berpuasa, ya kan?
ini lebih buruk dibandingkan ketika ibu berbuat jahat ketika sebelum puasa. Kenapa? Kenapa kok begitu? Kalau sebelum bulan puasa kita masih beralasan ada setan di antara kita, ya kan? Ada iblis di antara kita. Nah, kalau bulan puasa setan dibelenggu, iblis dibelenggu, kok masih jahat? Nah, berarti kita lebih buruk, kita nggak mendapat keberkahan bulan Ramadan. Ya, maka para sahabat ketika ditanya apa yang Anda lakukan wahai para sahabat ketika menyambut Ramadan, kami tidak berani menyambut Ramadan selama lisan kami belum bisa berucap yang benar. Kami nggak berani menyambut Ramadan selama tindakan kami banyak yang merugikan saudara kami. Kami nggak berani menyambut Ramadan selama kesalahan-kesalahan dan kejahatan masih kami lakukan. Jadi para sahabat itu betul-betul memasuki Ramadan dengan kebersihan segalanya. Kebersihan hati, kebersihan tingkah laku, kebersihan tutur kata. Semuanya bersih. Ya kan? Agar seperti tadi, sholat tetap sholat, ya kan? Rajin malahan sholat, awal waktu lagi. Tapi setelah sholat masih juga berbuat jahat, juga korupsi. Berarti dia masih teori sholat. Ya kan? Ini dipahami nih, ya kan? Karena apa? Hasil dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama dengan puasa tadi. Ya, sama dengan puasa. Nah, maka sekarang mari kita benahi kerangka berpikir kita tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan. Selain itu, Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan. Kemudian meraih kebahagiaan adalah cita-cita kita manusia. Maka bagi para ibu-ibu, bapak-bapak atau semua kita yang nggak bahagia di dalam bulan Ramadan, maka ada sesuatu di hatinya. Ya, ada sesuatu yang salah, ya kan? Karena pada dasarnya ketika bulan Ramadan itu harusnya bahagia. Kenapa? Ya, nggak ada yang ganggu kita lagi. Mau ngaji, alhamdulillah ngaji kita, ya kan? Nggak ada setan di antara kita, ya. Mau sholat pun sholat santai, masya Allah, ya kan? Mau bersedekah, nggak tanggung-tanggung di bulan Ramadan karena dilipat gandakannya. Tadi sudah disampaikan oleh ketua program Balai Dakwah bahwa Balai Dakwah, alhamdulillah dalam perjalanan 2 tahun perjalanannya ini akan segera membuat masjid, ya, sebagai cikal bakal pesantren tahfidz kita. Sebuah capaian yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena doa ibu-ibu semuanya, ini nggak akan bisa tercapai. Kami dari dulu bermimpi ingin membuat sebuah lokasi tempat pendidikan dan pengkaderan. Allah jawab setelah kita mengadakan pengajian ibu-ibu. Maka ini semuanya termasuk doa ibu-ibu semuanya, ya kan? Masya Allah, ya kan? Karena apa? Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan amal soleh yang kita lakukan. Itu yang harus dipahami, ya kan? Sesuai dengan amal soleh yang kita lakukan. Maka kenapa kita mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan perjuangan? Karena tadi di bulan Ramadan itu kita melawan hawa nafsu, ya. Perang kita dimulai ketika bulan Ramadan. Karena apa? Ya, iklan-iklan sirup marjan mulai lewat, ya kan? Apalagi di bulan puasa besok, ya kan? Ada iklan sirup di TV, ya kan? Ada iklan masakan di TV, masya Allah, ya kan? Ada iklan proma gitu, masya Allah, ya kan? Nah, itu godaan-godaan, ya kan? Sudah di siang hari panas-panas, masya Allah, ya kan? Dihidangkan hal-hal yang begitu. Nah, itu perjuangannya, ya kan? Nah, maka kalau kita bisa melewati itu semua, itulah nilai puasa kita. Karena nilai puasa kita, Allah akan ukur sejauh mana kita mampu untuk menaklukkan semua hal itu. Karena apa? Ada 3 yang harus kita tundukkan secara nyata, yaitu nafsu makan kita, nafsu minum kita, kemudian nafsu berhubungan suami istri. Tapi ada hal yang harus kita betul-betul sadari dan pahami, apa dia? Di antara 3 itu ada satu hal yang sangat luar biasa yang jarang diungkap, apa dia? Syairil muftirat. Hal-hal yang membahayakan puasa. Nah, ini yang boleh kita lalai kadang-kadang, ibu-ibu. Terlalu capek bekerja, jangan terlalu capek bekerja di bulan Ramadan. Karena itu membahayakan. Haus, ya kan? Haus ibu-ibu, ya kan? Maka akan muncul rusuh berikutnya ketika sudah haus, capek, yaitu boleh membatalkan puasa. Karena saking capek daripada mati kehausan boleh minum. Nah, itu hal yang membahayakan tuh. Boleh sih boleh, tapi hal yang membahayakan. Karena nanti kita akan ganti puasa berikutnya.
ya kan? Makanya bekerja sewajarnya, ya kan? Jadikan bulan puasa itu bulan yang betul-betul sebagaimana Imam Malik rahimahullah, ketika bulan Ramadan tiba, dia tutup pintu tokonya. Karena Imam Malik juga seorang pedagang. Dia tutup pintunya, ya kan, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dia nggak pernah buka itu. Ya kan? Beda dengan kita. Semangat kita membuka di bulan Ramadan, ya kan? Ya kan? Apalagi 10 hari terakhir. Maka kemarin saya bilang sebenarnya untuk mengantisipasi itu beli sekarang itu, ya. Itu dia. Ya kan? Masya Allah. Tidak ada kepeng juga termasuk ujian, ya kan? Itu dia. Dan ketika kita mendengar ada saudara kita yang berkata tidak ada uang kita, tidak ada materi kita, kesempatan berbuat baik, itu peluang. Maka pandai-pandailah mencari peluang, ya. Bukan ketika kita mendengar terus kita ceritakan, tidak. Wah, ini peluang saya ini, ya kan? Peluang saya untuk berbuat baik. Nanti ketika berbuka saya akan banyakin itu masakan saya bisa berbagi ke dia. Masya Allah. Ketika ibu bisa memberikan makan satu keluarga, ya, maka isinya 10 keluarga gitu, ya, maka ibu mendapatkan puasa 10 orang tanpa mengurangi pahala puasa dia. Masya Allah. Jadi peluang kebaikan Masya Allah banyak sekali, ya. Ya, itu dia yang perlu kita perhatikan tentang kebahagiaan. Harusnya kita berbahagia. Nah, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, di antaranya tadi ketika berjumpa dengan Allah, ternyata Allah sudah menyiapkan satu pintu buat kita, yaitu pintu Ar-Rayyan. Dalam ayat juga orang-orang berpuasa akan berwajah berseri-seri. Ya, dalam ayat Quran surat 75 surat Qiyamah ayat 22-23 Allah berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah." Pada hari kiamat banyak wajah yang berseri-seri. Mereka itu melihat Tuhannya. Nah, itu dia. Jadi kebahagiaan kita itu ketika melihat Allah, ya, disebabkan pahala puasa kita yang banyak. Itu dia. Itu yang perlu kita sampaikan kepada ibu-ibu. Maka mulailah kita berbahagia dari sekarang. Berbahagialah, alhamdulillah, ya kan. Maka di antara doa kita ketika mau Ramadan itu, Allahumma sallimni, gitu kan. Ya Allah, sampaikan, selamatkan saya sampai bulan Ramadan, ya kan. Allahumma balikni, juga di antara doanya seperti itu, ya kan. Ya, itu dia. Itu tanda kebahagiaan kita menyambut bulan Ramadan. Ya, karena nggak ada, hanya orang-orang munafik yang tidak bahagia ketika bulan Ramadan. Kenapa? Makannya kurang, tidurnya kurang, yang munafik gitu, ya. Semua kebebasannya berkurang. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah kesempatan emas, kesempatan besar di dalam mendulang pahala-pahala puasa. Dalam Quran surat yang lain, Quran surat Az-Zumar, Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqaw rabbakum." Allah katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, puasa adalah bulan kesabaran. Puasa adalah bulan kesabaran. Sekaligus di dalam peristiwa-peristiwa sejarah Nabi, banyak kemenangan-kemenangan yang didapatkan di bulan Ramadan. Maka dinamakan bulan juga kesabaran. Selain tadi bulan perjuangan, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan kesabaran, karena harus sabar. Ya, kita batur tandek puasa, kita lihat teman kita tidak puasa, harus sabar. Ya kan? Ketika anak kita menangis, dibuatkan makanan di siang hari, kita juga harus sabar tanpa ikut makan makanan itu, kan gitu. Harus sabar. Maka perlu bagi kita untuk merefleksikan hati kita ini agar penuh dengan kesabaran itu demi wujudkan kebahagiaan. Ya kan? Nah, kebahagiaan itu yang perlu dari sekarang kita pahami. Maka nanti kalau kita nggak bahagia ketika berbuka puasa, ya maka hati-hati, ya kan? Atau kita nggak bahagia ketika sholat, ketika kita nggak bahagia ketika tarawih, ketika kita nggak bahagia untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, berarti kita nggak bahagia untuk bertemu Allah.
Ya, sengaja saya pendekkan materi ini sekarang karena kita ingin berdiskusi panjang lebar karena kemarin sudah terputus waktu diskusinya ya kan. Ada beberapa ibu-ibu yang ingin bertanya tapi ketahan karena donasi kemarin. Maka insya Allah hari ini kita akan berdiskusi tentang berpuasa, bagaimana meraih kebahagiaan di bulan puasa. Ada trik, ada solusi, ada segala macamnya insya Allah kita bahas. Intinya bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Nggak usah dimaknai yang lain-lain ya kan? Bulan kemuliaan, mulia itu mendatangkan kebahagiaan. Bulan berkah itu mendatangkan kebahagiaan. Bulan penuh rahmat juga mendatangkan kebahagiaan. Kesimpulannya, Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.